Selamat sore untuk kita semua. Sore, Pak. Oke teman-teman, hari ini saya perkenalkan untuk melanjutkan memahami dan juga menjelaskan bagaimana hasil analisis modul ajar yang saya pelajari waktu SD Lengkos, Kecamatan Sedarusi Barat. Dan topik materi dan juga modul ajar yang saya analisis adalah Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bangsa. Lalu ada beberapa bagian yang sudah saya analisis. Bagian satu itu evaluasi capaian pembelajaran. Yang pertama, temuan analisis itu ada masalah yang ditemukan. Kemudian yang kedua ada rekomendasi. Nah, dari masalah ini yang ditemukan adalah yang pertama dari modul ini itu tujuan pembelajarannya hanya menyebutkan memiliki akhlak dengan bisa didasari keimanan. Ini terlalu luas bagi peserta didik yang kelas 4 atau golongan kelas D. Kemudian yang terakhir dari masalah yang ditemukan adalah pemahaman bermakna ditulis generik, tidak spesifik pada pengalaman siswa kelas 4 yang kontekstual saat ini yang dilakukan saat ini. Kemudian rekomendasi dan perbaikan dari rumusan tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama melalui diskusi kelompok dan pengamatan gambar atau video seperti ini. Dan ini merujuk pada peserta didik mampu yang pertama menyebutkan minimal 3 contoh sikap mencintai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang disempurnakan itu adalah menjelaskan pengertian kebinekaan dan alasan pentingnya menghargai perbedaan bahasa sendiri. Lalu yang ketiga teman-teman adalah kesesuaian dengan capaian pembelajaran pada fase B, yaitu capaian pembelajaran fase B PPKN menekankan bahwa peserta didik mampu yang pertama memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta yang terakhir itu adalah mengenal dan menghargai beragam suku, agama, ras, dan budaya. Lalu bagian 2 ini adalah bagian evaluasi kesesuaian bahasa untuk siswa sekolah dasar dan tingkat daerah di setiap daerah. Yang pertama itu temuan masalahan itu ada 2, yaitu kalimat-kalimat dalam modul ini masih menggunakan ragam bahasa akademik. Lalu yang kedua, contoh kalimat bermasalah itu adalah peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 sampai 5 orang. Ini adalah instruksi guru, bukan bahasa siswa. Namun untuk bahan bacaan siswa bahasanya juga masih cukup tinggi masalahnya. Kemudian yang ketiga, perbandingan bahasa atau sebelum dan sesudah. Itu kalimat asal itu terlalu formal, dan yang kedua itu kalimat yang disarankan lebih sederhana. Yang ketiga dari rekomendasi untuk bahasa. Yang pertama rekomendasi yang perlu saya tekankan di sini dari modul ini adalah gunakan kalimat pendek masih maksimal 15 sampai 20 kata per kalimat. Yang kedua, gunakan kata-kata yang dekat dengan kehidupan siswa daerah, kampung, tentang ladang, kebun, gotong royong, membersihkan desa, dan lain sebagainya. Lalu, bagian ketiga dari hasil evaluasi metode pembelajaran yaitu yang KA itu adalah kelebihan metode yang digunakan, yaitu pembelajaran berbasis kelompok 3-5 orang sudah baik untuk mengembangkan kerjasama sosial. Yang kedua, ada 3 alternatif kegiatan berupa video, gambar, dan bacaan. Ini cukup fleksibel. Lalu ada kelemahan juga di sini teman-teman. Bagian dari evaluasi itu tadi adalah metode terlalu berpusat pada tayangan video sehingga kurang meningkat pengalaman dari siswa. Lalu tidak ada diferensiasi metode untuk siswa berkesulitan belajar dengan siswa berbakat. Ini yang tidak bisa dilakukan. Kemudian tambahan metode yang direkomendasikan itu adalah bercerita lokal tentang situasi lokal atau tambahan metode bermain peran atau play. Kemudian ada tambahan ice breaking penting sekali tentang berkaitan dengan tentang kebudayaan, nyanyian tradisional dan sebagainya yang berkaitan dengan daerah Manggarai. Yang keempat itu modifikasi waktu bagi kedua sisi. Misalkan waktu terlalu banyak, mungkin bisa bagi dalam sisi. Kemudian bagian keempat itu adalah evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, analisis media yang digunakan, yaitu ada medianya, ada kelebihan, ada kelemahan, dan rekomendasi. Dari ketiga hal ini, dari keempat hal ini, semuanya memiliki peran tersendiri. Ada cerita-cerita yang dimasukkan dari media dan juga itu yang perlu ditekan. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi media berbasis lokal Manggarai.
penting sekali untuk rekomendasi media yang seperti foto tua golong, kemudian gambar kegiatan gotong royong yang membangun misalkan rumah adat atau kolonial yang relevan dengan sila kegiatan yang kita. Kemudian ada foto upacara penting bagi mereka untuk mendokumentasikan itu untuk menunjukkan peserta didik. Kemudian gambar atau cerita tentang coba dan juga video dokumenter sederhana kita bisa terapkan itu untuk peserta didik. Kehidupan dokumenter sederhana kehidupan warga desa di Manggarai Timur, Tengah, Barat dan sebagainya itu secara lokal. Kemudian pemetaan lingkup untuk peserta didik sangat penting. Lalu bagian kelima itu teman-teman adalah evaluasi metode penilaian. Evaluasi metode penilaian ada yang pertama itu adalah kelebihan penilaian. Penilaian sudah cukup 3 ranah, sudah mencakup 3 ranah, yaitu penilaian bentuk sikap atau afektif, pengetahuan dan juga keterampilan atau psikomotorik. Kemudian rubrik penilaian sikap menggunakan 5 skala 1 sampai skala 5 dengan deskriptor yang jelas. Ini sudah sangat baik. Ada pertanyaan pengetahuan yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau soal nomor 3 tentang analisis konteks secara dari konteks Manggarai ini. Kemudian kelemahan dan rekomendasi perbaikan penilaian itu yang pertama penilaian keterampilan, yang kedua tidak ada penilaian formatifnya ini sangat berat, penilaian pengetahuan soal tertulis dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada tambahan instrumen penilaian presentasi kelompok. Pada aspek ada kurang cukup ini semacam rubrik ini cukup bagus dan itu tidak direkomendasikan. Kemudian bagian yang adalah materi ajar. Materi ajar tidak Pancasila dalam budaya Manggarai. Ada konteks mata pelajaran lotoleok ini sangat penting. Kita jelaskan bagaimana proses lotoleok ini dan untuk kita jelaskan ke peserta didik. Kemudian baru-barunya penting untuk dijelaskan materi lokal tentang persatuan dan simbol sila yang ketiga barunya. Lalu nilai-nilai Pancasila dalam barunya kita harus jelaskan. Kemudian yang ketiga materi tentang lingkup atau keadilan pembagian tanah ini berkaitan dengan sila kelima penting untuk dijelaskan. Lingkup atau sistem usaha yang adil dan merata untuk kita penting untuk dikommunikasikan itu. Kemudian bagian 7 adalah beban kerja peserta didik atau LKPD berbasis budaya Manggarai. LKPD itu harus penting untuk berkaitan dengan lotoleok, kemudian barunya, peti apa dan sebagainya itu harus jelaskan ke mereka. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan hasil analisis modul yang sudah saya analisis kurang lebih 2 bulan di sini, dan juga penting dari teman-teman untuk disampaikan tentang apa kaitannya dan juga ada hal yang kurang paham untuk disampaikan dan kita diskusi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, selamat siang.